Dukung presiden dan wakil presiden kita, dukung semua menteri di bangsa ini biar mereka bisa membawa Indonesia ke depan menjadi lebih hebat dari yang sebelumnya. Amin. Itu target kita. Tapi yang paling terakhir, jangan membanding-bandingkan pemimpin, karena setiap pemimpin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi Pak Wapres ngomong tentang kita harus menjaga nilai toleransi. Saya setuju 100% Pak. Bahkan di mana-mana saya juga minta tolong kepada pemerintah. Ayo pemerintah, kembalikan lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila. Karena biar bagaimanapun saat ini generasi kita kehilangan moral dalam hidup. Dulu saya kalau ada tamu oma cuman dengan batuk kita minggat dari ruang tamu. Sekarang kita batuk, anak nanya, sakit ya Pi? Dulu kita ke sekolah nggak bikin PR, dimarahin guru, nggak ikut upacara, suruh hormat bendera, kita nggak pernah ngeluh. Sekarang murid dicubit, dilapor polisi. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi muda kehilangan yang namanya etika, moral, dan hukum. Jadi kalau boleh kembalikan lagi, karena Mongol punya contoh teladan. Ada anak kecil tetangga Mongol, ibunya saya suruh nyuciin baju Mongol. Mamanya teriak, Arul, yenya, lu beli sono morto, ntar lu ambil seceng bakal jajan. Anaknya teriak, mending nya aja yang pergi, ntar gua kasih goceng. Kehilangan didikan moralnya Pak. Tapi kalau mau dilihat-lihat, ya mungkin karena faktor pembelajaran. Karena sudah ada sudah hilang pendidikan tersebut. Apalagi negara kita makin kesini egosentrisnya makin tinggi. Kita sekarang udah nggak ada takut-takutnya Pak. Dulu kita maghrib semua ke kamar, semua pulang rumah. Sekarang ditantang setannya Pak. Banyak Indonesia. Lagian juga saya udah pernah ngomongkan di satu acara bahwa Indonesia juga nggak perlu menakutkan. Setan di Indonesia tidak ada yang menakutkan Pak. Saya anak pertama laki dalam keluarga, tapi status anak ke-19 Pak Wapres dari 26 bersaudara. Tapi anak laki Pak pertama, jadi andalan Pak. Pas lagi sekarang stand up komedi termahal, udah enggak Pak. Termahalnya iya, tapi duitnya udah habis Pak. Dipakai buat pilkada Pak, orangnya ditangkap KPK. Nggak bisa diminta lagi Pak Wapres duitnya. Tapi kalau orang nanya, Ngol, kebanggaan tampil di depan presiden dan wakil presiden apa? Bisa foto bersama Pak. Nanti Pak izin foto ya Pak ya. Mohon maaf teman-teman, Mongol kasih tahu, stand up komedi Indonesia pertama 2025 tampil di depan presiden dan wakil presiden adalah Mongol. Asik. Jadi buat yang hadir hari ini, termasuk juga buat yang cantik-cantik, percantik hatimu. Kita percantik hati, nggak usah percantik paras, percuma 40-50 muncul kerutan, ya kan? Percantik hatimu, rajin ibadah. Kalau ada lebih, rajin memberi. Karena kenapa? Percuma kita pakai skincare, karena skincare itu untuk muka, leher enggak. Banyak sekarang putri-putri Indonesia mukanya glowing tapi lehernya enggak. Jadi sama kayak kaki kena knalpot, putih ada hitam di tengah. Nggak usah. Coba kita contoh orang tua kita zaman dulu. Amaknya Mongol sampai beliau meninggal, bedaknya FIFA nomor 6. Itu ketebelan kayak keracunan ikan tongkol, merah. Dulu bedak cuman ada Fambo, bedak Marx. Tapi coba Anda perhatikan, mereka menikah seumur hidup. Kenapa? Karena perempuan kalau cantik hati, pria lebih tertarik daripada cantik muka. Amin. Dan buat pria juga mau ngingetin, Anda fokus cari duit, nggak usah nge-gym. Sekarang tiap sore laki nge-gym, mau ngapain? Mau six pack? Nggak usah 100 cowok di tempat nge-gym six pack, 80-nya ngondek Pak. Nggak usah. Mau hidup sehat, pola pikir yang harus kita sehatin. Makan minum gak usah terlalu khawatir. Selama itu tidak melanggar etika, moral, dan hukum, hantem. Saya beragama Kristen, disuruh makan babi. Ditegur dokter, katanya babi mengandung cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacingnya gak mati Pak Mongol. Mongol bilangin sama dokternya, ya mungkin dok gak mati, tapi kan dikunyah, putus cacingnya. Kenapa jadi ribet? Kalau kita nggak boleh makan ya jangan lakukan. Tetapi kalau seandainya kita pengen hidup sehat, yang kita lakukan adalah polanya yang kita perbaharui. Tapi mau makan apa aja selama akidahnya benar, gas. Ya dong.
Lah orang tua Mongol, amak Mongol dari Cungko nggak mungkin makan 4 sehat 5 sempurna. Orang di kapal makannya katanya sayur asin, tapi 106 meninggal. 42 dokter udah duluan meninggal dari oma Mongol. Jadi anak Mongol bilang, kenapa dia meninggalnya lama? Budek pak. Ternyata salah satu rahasia umur panjang itu adalah budek. Kenapa orang budek lama mati? Orang dia dipanggil sebelah aja nggak denger, apalagi sama yang di atas, di sebelah, ya kan? Jadi nggak usah khawatir. Nah teman-teman, itulah tadi momen mengenai stand up komedian Indonesia, yaitu Mongol Stress, ketika dia menyampaikan tentang pendidikan moral dan etika di depan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut dari Mongol Stress teman-teman, bahwa pendidikan moral ya untuk bangsa kita di akhir-akhir ini sudah menurun, sehingga para siswa dan juga para penerus bangsa ini ya tentang etika dan moral mereka ya sudah mengikis ya, yang seharusnya dulunya ketika ya bertemu dengan guru ya menghormati guru, dan sekarang ya kalau kita lihat ya bisa saja kalau ketemu guru sekarang ya siswa biasa-biasa saja. Dan kalau seperti yang disampaikan oleh Mongol, ketika guru mencubit siswa maka itu langsung dilaporkan ke polisi. Nah itu salah satunya teman-teman ya tentang pendidikan moral dan etika bagi para siswa di pendidikan harus dikembalikan lagi seperti dulunya. Nah teman-teman, tentu kita tahu bagaimana apakah nantinya respon atau laporan dari Mongol Stress ini selaku stand up comedy Indonesia ya, itu bisa diterapkan oleh wakil presiden nantinya. Karena tentu wakil presiden memiliki lapor Mas Wapres, dan apa yang disampaikan oleh Mongol juga itu adalah suatu laporan ya, walaupun disampaikan dalam bentuk komedian, tetapi ya itulah hebatnya Mongol, bisa memberikan satu makna dan juga memberikan satu pesan-pesan yang baik bagi pemerintah untuk kemajuan bangsa dan negara ini ya, terkhusus bagi penerus bangsa ini, supaya memiliki moral dan etika yang baik. Oke, kita lihat teman-teman tentang kasus pagar laut dan juga fenomena yang terjadi di masyarakat tentang gas LPG 3 kg ini teman-teman ya, dimana beberapa hari yang lalu viral mengenai ya kelangkaan gas LPG 3 kg akibat dari kebijakan Menteri ESDM Bahlil Hadali ya teman-teman, dan akibat dari kebijakannya itu membuat masyarakat menjadi heboh dan kesulitan mendapatkan tabung gas 3 kg. Dan oleh karena terjadi kehebohan di tengah-tengah masyarakat, terjadi kericuhan ya, maka selaku Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil sikap yang tegas ya, dengan cepat dia membatalkan ya kebijakan itu, dan itu ya gas LPG 3 kg bisa lagi dijual oleh para pengecer, sehingga ya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut. Nah, di sini dikatakan kelangkaan gas LPG 3 kg diduga pengalihan isu pagar laut. Saididu soroti ucapan Menteri KKP. Ya, memang teman-teman, setelah adanya kelangkaan gas LPG 3 kg itu, maka isu pagar laut yang akhir-akhir ini juga sangat-sangat dibahas oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat, bahkan para elit politik pun yang membahas hal itu. Tetapi oleh karena kelangkaan gas LPG 3 kg ini, maka isu dari pagar laut ini menjadi ketutup. Nah, itu yang disoroti oleh Saididu ya, apakah kelangkaan gas LPG 3 kg ini diduga pengalihan isu pagar laut atau bagaimana. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Saididu ini teman-teman ya. Oke, kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang hingga kini masih menjadi salah satu topik perbincangan warganet di dunia maya ya, di dunia
di media sosial seperti Twitter, YouTube, ya Facebook, ya TikTok dan lain sebagainya. Ya, karena telah dipagari terutama di Tangerang sekitar 30 km lebih ya dipagari, dan itu membuat satu kehebohan di tengah-tengah masyarakat. Ya, namun publik belakangan ini menyoroti ucapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono ketika dimintai keterangan perihal kasus tersebut. Nah, dalam cuplikan video yang dibagikan kembali oleh akun @murtad11 terekam momen ketika para awak media berusaha untuk mewawancarai Sakti Wahyu Trenggono sebelum ia masuk ke dalam mobil. Salah satu wartawan menanyakan tentang kelanjutan kasus pagar laut misterius tersebut. Tetapi alih-alih memberikan jawaban yang sesuai, Sakti Wahyu Trenggono justru menjawab dengan isu lain terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang beberapa waktu lalu menjadi permasalahan masyarakat. Nah, sekarang kan udah LPG, masa ditanyain lagi, ucap Sakti Wahyu Trenggono sembari tertawa. Nah, ini ya artinya bahwa ketika wartawan menanyakan tentang kelanjutan dari kasus pagar laut ini, maka ya selaku Wahyu Sakti, ya ucapan Sakti Wahyu Trenggono ini ya malah dia memberikan satu jawaban di mana ya yang sekarang viral adalah ya tentang gas LPG, dan itu artinya dia bermaksud bahwa itu tidak perlu dibahas lagi ya tentang kasus pagar laut. Nah, jadi itu salah satunya diduga oleh Said Didu bahwa ini pengalihan isu. Oke. Pernyataannya sontak menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah Muhammad Said Didu yang diketahui aktif menyuarakan perihal pembongkaran pagar laut. Said Didu menduga jika masalah langkanya gas LPG 3 kg disengaja untuk mengalihkan isu pagar laut misterius. Ya, berarti betul bahwa kelangkaan gas untuk pengalihan isu pagar laut kerjasama baik Menteri Jokowi, Trenggono, dan Bahlil menunggu Menteri Jokowi lainnya, tulis Said Didu melalui akun X resminya. Kemudian, unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 11.000 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam tanggapan. Jokowi paniklah tiap hari diributin pagar laut, makanya lempar balik kaleng gas 3 kg ke pangkalan, barusan lempar api pula ke gedung ATR BPN. Ya, kelihatannya sih gitu, soalnya Bahlil dengan cengengesannya mau angkat isu solar, jadi kayak udah ada bahan untuk mestiin publik lupa soal pagar laut. Ungkapan yang spontan itulah yang diketahui dan melekat dalam ingatannya. Betul sekali, memang ini kelihatan skenario mereka untuk pengalihan isu. Memang mereka saat ini masih menjabat di Kementerian Kabinetnya Prabowo. Bisa bahaya ini Pak Prabowo, kalau dia tidak cepat maka mereka akan kudeta atau lainnya agar misi mereka tercapai. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar dan juga tentang isu pagar laut dan juga gas LPG 3 kg. Sehingga Said Didu ini menduga bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg itu pengalihan isu dari pagar laut. Oke, kita lanjut. Koordinasi DKP Banten berikan data ke Barreskrim soal pagar laut di Tangerang. Nah, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi. Salah satunya Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang yang saat ini masuk dalam tahapan penyidikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susianti mengatakan kasus pagar laut di Tangerang itu pun terus dalam pemeriksaan, yang memastikan pihaknya kooperatif untuk terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, salah satunya Barreskrim Polri. Kita tahu ya, kasus ini pagar laut semakin hari semakin panjang. Untuk proses semua sudah bergerak, mulai Barreskrim, Kejaksaan Agung, kemudian ya KPK sudah terlaporkan dan kami sudah koordinasi, katanya di Tangerang. Sejak kasus pagar laut ini mencuat, Eli menyebutkan pihaknya kooperatif dalam memberikan data bila diperlukan
dan terus berkoordinasi dengan beberapa APH, aparat penegak hukum. Sejak awal kami terus berkoordinasi, dan selama ini kalau kami diminta data oleh aparat penegak hukum, ya kita siapkan ujarnya. Diketahui pihak Bareskrim Polri bakal memanggil Kepala Desa Kohot Arsid sebagai saksi dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan SHGB dan hak milik SHM yang ada di wilayah Pagar Laut Tangerang. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus Pagar Laut, dan tentu kita mengharapkan ya supaya kasus Pagar Laut ini terus ya dilakukan satu ya pencarian ya siapa saja oknum-oknum yang terlibat di dalam kasus Pagar Laut tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.